Oke, nih Mas, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Eh, ini sih Pak, kan saya itu lulusan dari teknik, khususnya teknik kimia. Nah, Mm, semenjak wisuda itu sudah 2 bulan itu saya apply ke sana ke sini itu mm, tetap belum mendapatkan panggilan seperti itu. Nah, mm. itu tuh kira-kira tuh yang menyebabkan tuh apa sih Pak? Apa karena kayak di pabrik atau di teknik itu kebanyakan nyarinya yang cowok atau gimana? Untuk peluang ceweknya itu seperti apa gitu? Jujur saya kayak merasa kesulitan seperti itu Pak. Oke, aku jawab dulu ya. Terkait dengan posisi teknik gitu, mungkin dibandingkan dari beberapa tahun yang lalu itu komposisi pria dan wanitanya pasti udah berubah ya gitu. Banyak cewek yang di teknik juga gitu. Tapi ya di antara jurusan-jurusan di fakultas teknik memang ada yang cowok cewek itu kayak hampir sebanding atau cuma 1:3, 1:4, nggak yang kontras banget 1:10 gitu-gitu ya kayak gitu. Jadi itu memang by nature akan jalan semacam itu. Nah sekarang ini kalau untuk faktor terkait dengan baru 2 bulan nih belum ada yang respon atau gimana kamu bilang kayak gitu kan? Ini ada dua faktor nih, ada faktor internal dan eksternal. Aku geser dulu faktor eksternalnya, sekarang faktor internalnya dulu. Oke. Yang harus kamu pastikan di sini adalah mengoptimalkan semua cara agar perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Itu ide utamanya. Oke? Setiap hari itu kamu ya sebanyak-banyaknya rutin tiap hari juga gitu ya, memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Oke? Cara memberitahu ke perusahaan ada dua cara. Satu caranya adalah dengan mengirimkan ya CV lamaran itu. Kamu kirim gitu kan. Itu kan memberikan info ke perusahaan, Anda butuh orang nih, ada orang sehebat saya gitu. Ada satu cara lagi yaitu dengan personal branding gitu. Anda mudah ditemukan dan diakses informasinya atau akhirnya nanti di follow up dihubungi kayak gitu. Kenapa kok ini dua hal ini harus dilakukan? Karena mungkin kamu pernah tahu, pernah dengar, pernah lihat orang-orang di sekitar kamu bahwa ada orang yang dapat pekerjaan gara-gara ngelamar kerja gitu ya. Ngelamar terus ngikutin stepnya keterima. Ada orang yang dapat kerja gara-gara ditawari di DM, kemudian diminta dikirim CV, kemudian habis itu ngikutin proses rekrutmennya dan keterima, ya kan? Nah, dua cara ini tuh pernah dialami sama orang, nggak cuma satu, banyak orang gitu. Nah, aku nggak tahu, kamu pun juga nggak tahu, nanti kamu akan dapat pakai cara yang mana. Kalau nggak tahu pakai cara yang mana, berarti dua-duanya mungkin. Kalau dua-duanya mungkin, berarti dua-duanya harus diupayakan langsung. Oke? Jadi itu biasanya kadang terlihat kayak yang satu ngirim lamaran secara aktif, memberitahu secara aktif ke perusahaan. Yang satu, aku branding aja aktif di sosmedku. Kayak gitu. Jadi pastikan dulu bahwa sosmedmu kamu gunakan untuk mendukung pencarian karirmu gitu ya. Pencarian kerjamu untuk perjalanan karirmu. Yang lamar kerja ini juga caranya juga harus efektif. Kayak gitu. Paling basic apa yang harus dilakukan sama kamu gitu. Yang paling basic adalah aku izin share screen ya. Di situ udah muncul layar warna putih gitu belum? Udah Pak. Oke ya. Di udah ada ya gitu. Jadi paling basic yang harus kamu lakukan adalah satu, definisikan dulu apa yang kamu ingin dapat. Ini beberapa video yang udah tenggelam ini yang aku lakukan ke teman-teman. Nomor satu, cari yang kamu pengen. Coba definisikan yang kamu pengen itu apa, kayak gitu. Misalkan aku pengen kerja yang sesuai jurusan atau yang enggak. Kamu pengen kerja cuma di kotamu atau di seluruh Indonesia. Kamu pengen kerja yang gajinya berapa. Kamu pengen yang sistemnya kontrak atau harian atau apa. Kamu ingin yang freelance, part-time atau apa. Kamu yang jam kerjanya normal apa shifting. Kamu pengen yang tahan ijazah enggak. Kamu pengen yang ada penalti enggak. Kamu ada yang ada batasan usia tertentu enggak. Kamu pengen kerja yang pakai skill tertentu enggak gitu. Kamu definisikan dulu. Ini jangan dibatasin apapun. Pokoknya yang kamu pengen. Oke? Itu ini jadi yang kamu pengen itu harus kamu definisikan dulu gitu. Harus secara detail biar kamu tahu bahwa
nanti tuh dengan batasan-batasanmu tuh bentuknya tuh ini jadi kayak gimana shape kamu gitu. Oke. Nomor satu tuh yang kamu pengen ini kamu definisikan dulu gitu. Setelah tadi nomor satu kamu mendefinisikan yang kamu pengen gitu untuk memperoleh panah-panah keluar yang kamu pengen gitu. Yang poin nomor dua adalah silahkan kamu definisikan yang perusahaan pengen. Tadi yang kamu pengen itu dia itu nanti resultnya adalah kamu punya daftar role atau kamu pengen kerja sebagai apa aja gitu, ya kan? Awalnya kan kamu kayak aku pengen kerja yang sesuai jurusan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Aku pengen kerja yang lokasinya di sini, aku pengen yang gini 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 gini. Nah, udah didefinisikan terus habis itu kamu langsung harus menyebut tuh. Kamu harus punya list role apa gitu ya, jabatan apa yang kamu pengen. Aku pengen jadi staff ini, aku pengen jadi ini engineer, aku pengen apa harus punya listnya dulu. Oke? Nah, setelah kamu punya list ini gitu, maka ya misalkan kalau kita ambil satu aja nih, satu contoh ini, misalnya kamu pengen jadi apa gitu kan, satu ini kita ambil ke sini, berarti kan ini ibaratnya kamu yang pengen jadi seorang, tadi kamu kimia kayak chemical engineer gitu, atau chemical analyst gitu misalkan. Nah, tadi kan kamu udah definisikan tuh, aku pengen yang gini, gini, gini gitu, ya kan? Panah keluar ini adalah yang kamu pengen. Yang kedua adalah yang perusahaan pengen, yaitu panah ke arah sebaliknya, gitu. Oke. Kalau tadi kamu udah yang kamu pengen, sekarang kamu definisikan yang perusahaan pengen untuk masing-masing role gitu. Ini kan misalkan teknik kimia misalnya atau chemical analyst misalkan kayak gitu. Gitu. Panah keluar artinya yang kamu pengen, panah ke dalam tuh tuntutan perusahaan, tuntutan industri gitu. Oke. Intinya kamu pengen gini. Oke. Nah, perusahaan pengen yang gimana gitu. Nanti di antara semua panah-panah yang ada ini gitu, nanti kamu akan menemukan banyak fenomena gitu ya, banyak 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 fenomena yang ada di sini gitu. Fenomena-fenomena macam apa yang mungkin ada di sini gitu. Contoh fenomena yang pertama, aku kasih warna hitam aja ya. Fenomena yang pertama itu adalah yang misalkan kayak gini. Jadi panah biru ketemu sama panah merah, artinya secara pengen-pengen doang ya, belum praktek gitu ya, yang kamu pengen sesuai dengan yang perusahaan pengen atau yang industri inginkan. Contoh, aku pengen kerja yang ada di kota A misalkan atau di provinsi A gitu. Oke. Nah, panah pasangannya ya ya ada loker di provinsi sekitar A situ gitu. Atau aku pengen kerja jadi seorang A. Panah pasangannya ya ada orang yang bekerja untuk profesi A gitu. Aku pengen kerja dengan range gaji antara sekian dan sekian gitu. Panah merahnya gitu. Ya perusahaan ada kok yang bisa gaji gitu. Atau misalkan aku pengen kerja yang make software A gitu kan. Panah biru tuh pokoknya yang kamu aku pengen gitu. Terus di luar ada kok perusahaan yang nuntut kamu bisa menggunakan software tersebut gitu. Jadi cocok gitu, klop. Yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen tuh cocok gitu. Ya. Nanti ada juga yang mungkin kayak gini. Kedua, kamu pengen sesuatu tapi seolah-olah tuh kok nggak ada ya perusahaan yang kayak gini ya gitu. Yang kamu pengen tuh nggak ada pasangannya gitu. Oke? Aku pengen kerja yang sistemnya gini gini gini. Tapi nyari-nyari udah riset untuk role ini ya, untuk jabatan ini ya gitu. Kok nggak ada ya gitu. Nah, kalau fenomenanya kayak gitu, kamu silahkan evaluasi lagi. Pertama, dicek ulang. Jangan-jangan yang kamu pengen itu nggak masuk akal. Atau mungkin ada, tapi nyari infonya nggak di situ, tapi di sono, misalkan gitu. Gitu. Jadi, coba gitu. Jadi kadang tuh ada tuh yang kamu pengen, tapi perusahaan nggak ada yang kayak gitu, atau industri nggak ketemu. Atau yang sebaliknya, poin nomor tiga tuh misalkan gini. Warna hitam nih, ini. Misalkan ini. Ada, kalau tadi ada panah keluar, nggak ada panah masuk. Ini ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Oke. Jadi yang perusahaan pengen, berarti perusahaan atau industri itu pengen orang yang begini, pengen kamu begini, ya, pengen kamu suka ini, pengen kamu paham ini, pengen kamu bisa ini, tapi nggak ada panah keluar, artinya kamu nggak pengen, kamu nggak tahu, atau malah kamu nggak bisa, gitu. Panah ke dalam misalkan mampu berbahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin.
tapi kamu cuma bisa bahasa Indonesia gitu, nggak bisa Inggris sama Mandarin. Itu kan artinya ada panah masuk, tapi nggak ada panah keluarnya. Paham ya? Gitu. Terus misalkan perusahaan pengen kamu bisa pakai software ABC, kamu cuma bisa A gitu. Jadi kan nggak, panah itu nggak, ya anggap aja nggak ada, tahu kan? Kayak gitu. Gitu. Kalau tadi yang panah keluar, artinya kamu harus definisikan ulang atau coba cek riset lagi. Kalau yang ini panah merah gitu, artinya improvement di sini. Oke? Jadi kamu nanti harus sadar bahwa, oh, untuk menjadi role ini, oke, aku suka karena aku pengen yang begini, 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 makanya role ini tuh cocok. Tapi ini perusahaan nuntut aku sesuatu nih, ya kan? Tapi kok aku nggak bisa? Nah, kayak gitu. Jadi follow up-nya gitu ya, to-do list-nya untuk yang ini adalah adanya improvement. Oke? Output dari proses nomor dua, kalau output dari proses yang kamu pengen ini kan punya list nama perusahaan. Oke? Nah, output dari poin nomor dua adalah kamu punya list, gitu ya. Dari output nomor satu ini, listnya apa? Nah, listnya tuh, ntar ya, yang sini aku coba aku hapus ya. Dari yang output nomor satu, masing-masing kamu list role ini, ya. Kamu punya list misalkan yang udah bisa dan mahir apa? Kemampuan ini, kemampuan ini, kemampuan ini. Yang kamu udah bisa, ini bahasanya mungkin gini ya. Yang kamu udah bisa, oh jangan gini deh. Ntar, aku mikirin simbol. Yang kamu sudah bisa dan sudah mahir gitu. Apa di list gitu ya. Untuk role role ini ya, role satu ini kan anggap aja ini satu ini ya, aku taruh sini gitu. Oh, untuk sebagai ini, apa yang aku udah bisa dan aku udah mahir gitu. Mana yang aku udah bisa tapi belum mahir gitu, masih kurang gitu. Terus kamu bagian apa gitu yang udah bisa tapi belum lancar gitu. Atau ada lagi gitu yang belum bisa, belum mahir, malah baru denger, malah baru tahu gitu. Itu soal apa gitu. Nah, soal-soal apa yang ada di sini, ya kan? Ini kamu bisa temukan di apa misalkan. Kalau kamu nyari info loker terus ada kualifikasi kan gitu. Bisa kamu lihat tuh kualifikasi itu. Kualifikasi itu tuntutan perusahaan, panah merah yang perusahaan pengen, yang industri pengen. Oh, dari kualifikasi ini mana yang aku udah bisa, aku pahami, aku udah mampu. Mana yang aku udah bisa tapi kayak masih beginner gitu. Mana yang aku malah baru denger, malah belum tahu gitu, malah baru denger gitu. Nanti dari tiga lingkaran ini nanti kamu akhirnya akan ada action plan. Oh, yang udah bisa dan udah mahir dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Oh, yang kamu bisa tapi belum lancar, kamu luangin waktu untuk menempa, ya kan? Biar lebih terlatih. Oke, yang belum bisa dan belum mahir, kamu luangin waktu untuk apa? Ya pelajari teorinya, pelajari prakteknya. Bisa belajar sendiri, baca buku, nonton konten, atau ikut kursus, atau belajar dari orang siapapun itu. Gitu. Oke, ini dulu tuh yang harus kamu definisikan. Mumpung ibaratnya dari wisuda sampai sekarang kan waktunya masih singkat, maksudnya kayak jaraknya belum jauh gitu kan. Iya, Pak. Jadi bisa kayak gitu dulu. Nggak usah di mute ya, nggak apa-apa kalau misalkan nanti kamu mau mau spontan langsung nanya nggak apa-apa. Jadi ini tahap nomor dua, oke? Lanjut ke tahap nomor tiga gitu. Tadi nomor satu kamu udah definisikan yang kamu pengen. Nomor dua kamu udah yang perusahaan pengen, gitu ya. Nomor satu hubungannya sama panah keluar. Nomor dua hubungannya sama panah masuk, ya kan? Yang pertama itu hubungannya list role apa aja. Yang nomor dua adalah dari satu list role itu kamu temukan apa yang udah jago, apa yang udah bisa tapi masih biasa banget, dan apa yang kamu belum bisa, kan gitu. Oke, Ya. tahap yang nomor tiga, nah di sini adalah kamu bikin time management. Kamu punya waktu 24 jam. Ini, coba definisikan waktumu sekarang tuh habis buat apa aja. Misalkan ini waktu untuk tidur berapa jam. Oke, terus di sini ada waktu Tidur. untuk misalkan eh,
mager lah gitu, me time-mu gitu. Terus di sini ada Iya. waktu bantuin orang tua misalkan atau ngapain gitu. Terus kamu nanti sekarang masih ada kesibukan apa, ada bisnis apa misalkan gitu. Ini harus bisa kamu definisikan dulu sampai kamu menemukan apa, sampai kamu menemukan waktu ini, waktu kosong ini loh, nih, potongan ini nih. Oke. Jadi time management level satunya adalah temukan sebenarnya dalam waktu sehari kamu tuh ada waktu kosong yang bisa dioptimalkan untuk ngelakuin hal produktif itu berapa jam. Waktu ini nggak harus ngumpul jadi satu ya. Misalnya kayak pagi sejam, siang sejam, malam 2 jam gitu boleh. Sejam boleh kayak gitu. Oke. Yang penting kamu harus definisikan dulu. Kamu tuh sehari tuh punya waktu kosong berapa jam sekarang. Nah, nanti kalau kamu udah punya potongan ini gitu, ya, yang kamu lakukan adalah potongan yang bentuknya begini, silahkan kamu bagi jadi dua. Oke? Terserah bagi duanya gimana. Mau 50-50 potongannya, mau 60-40, 70-30, terserah. Yang penting potongan ini satu porsi kamu pakai untuk lamar kerja, satu porsi kamu pakai untuk pengembangan diri dan branding gitu. Itu harus. Jangan sampai sehari kamu sibuk untuk apply terus, tapi kamu nggak ada ngeluangin waktu buat belajar. Jangan sehari kamu ikut seminar, webinar, ini itu tugas-tugas bootcamp capek sampai nggak apply. Itu tiap hari, weekend, weekdays ya. Itu harus berlaku kayak gitu. Dan konsisten. Jangan sampai hari ini kamu luangin waktunya 4 jam untuk apply, besok 3 jam, besok sejam, besoknya enggak gitu-gitu. Jangan kayak gitu. Apalagi selang-seling. Itu jelas enggak banget gitu. Ini kesimpulannya tuh kayak gini, oke? Nah, output dari tahap nomor 3 ini adalah kamu menemukan ini, oke? Gitu. Kamu menemukan ini, oke? Lanjut sekarang ke tahap nomor 4 gitu. Tahap nomor 4 adalah tadi nomor satu udah ya gitu. Dua, tiga itu yang kamu pengen, yang perusahaan pengen, ini time management. Yang nomor 4 itu adalah eksekusinya. Eksekusinya gimana? Tadi kan kamu kan udah punya lingkaran, di mana lingkaran itu kamu punya porsi ini yang untuk apply job, ini yang untuk belajar, misalkan. Oke? Nah, begitu kamu sudah bisa mendefinisikan ini, maka coba kamu lakukan secara rutin terserah mau seminggu 10 hari gitu. Ini kamu komit untuk ngelakuin ini di deret waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu misalkan. Dah, bola-bola ini tuh kamu taruh di sini nih. Coba kamu rutin komit sama angka kamu tadi. Dilakuin dulu seminggu ke depan. Oke? Nanti di momen sini, titik ini, berarti di hari Senin gini misalkan, kamu bikin evaluasi. Oke? Jadi output dari tahap nomor 4 ini adalah data mentah. Oke? Output dari tahap 4 ini adalah apa? Nah, jadi output dari tahap 4 ini, ntar ya, misal aku hapus ya. Misal deret waktunya aku anggap segini ya, gitu biar lebih pendek gitu kan. Coba konsisten terus ada evaluasi gitu. Nah, output dari ini adalah data. Datanya tuh apa? Misalkan kamu bikin tabel ya. Di sini tuh isinya tuh kayak kegiatan ya kan. Di sini misalkan lamar kerja, ini belajar gitu. Terus sono ini kegiatan ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu misalkan ya. Kamu dapat data tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin tuh kamu berapa lamaran yang kamu apply? 100, 300, gini-gini. 50, 30. Pokoknya angka. Sehari itu kamu udah ngelamar berapa gitu. Terus yang belajar ini kamu udah belajar apa? Mungkin bisa pakai notes boleh. Misalnya kayak belajar dua hal. Pertama Excel bahasa Inggris. Excel bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin bahasa Inggris. Terus di sini bikin postingan LinkedIn. Postingan LinkedIn, postingan LinkedIn, postingan LinkedIn. Misalnya kayak gitu. Ada rutin buat branding juga gitu kan. Evaluasi. Jadi kamu udah punya data ini dulu. Data. Jadi outputnya data data mentah gitu.
Data mentah untuk dievaluasi nantinya gitu. Jadi yang penting kamu punya datanya dulu. Oke, ini adalah dari eksekusi. Nah, tahap yang nomor lima adalah evaluasinya gitu. Gitu. Jadi nomor 4 ini tuh kamu peroleh data. Mungkin dari video yang udah pernah aku lupa udah upload belum, kamu udah nonton dari channelku belum, bahwa fresh graduate itu harus punya cukup data untuk dianalisis gitu. Nomor 5 tuh evaluasi. Evaluasinya tuh apa? Evaluasinya tuh kayak gini. Misal, dalam waktu 1 minggu, ini evaluasi untuk ini dulu ya, lamaran kerja dulu gitu. Ya kan? Dalam waktu 1 minggu, aku udah bisa ngelamar misalkan 1.000 lamaran pekerjaan. Oke? Nah, dari 1.000 ini, berapa yang misalkan ada respon, ada respon, berapa yang nggak ada respon, misalkan. Oke? Dari yang ada respon ini, berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang cuma lamaran diunduh atau profil dikunjungi, paham nggak? Gitu. Berapa yang responnya apa misalkan? Anda belum diterima gitu, atau digabung aja di sini Anda belum diterima, lamaran sudah ditutup, Anda tidak sesuai kualifikasi gitu-gitu. Mana yang lampu merah, hijau, kuning gitu-gitu. Oke, gitu. Nanti akhirnya kamu evaluasi dulu tuh, lihat-lihat angkanya, oh dari 1.000 ternyata yang ada respon itu ternyata 700, yang nggak ada respon 300. Yang lanjut ke tahap selanjutnya, katakanlah misalkan 50. Yang cuma diintip-intip, misalkan 450. Yang nggak lanjut 200. Gitu. Nanti kamu lihat gitu. Nah, ini yang nggak ada terus habis itu bikin action plan. Ini nggak ada respon, mau aku apain? Mau aku diemin, terus aku anggap masuk ke merah, atau aku follow up recruiternya lewat LinkedIn, aku DM. Gitu. Oke. Terus ini, yang lolos ke tahap selanjutnya, kamu ngapain? Tahap selanjutnya ngapain? Psikotes, interview. Nah, kamu ngelakuin apa? Oh, riset perusahaan, baca ulang CV, baca soal posisi, riset posisi yang dibuka, riset perusahaan tadi di website, di sosmednya gitu kan. Terus ini perusahaan kenapa cuma view view intip 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 doang nih? Perlu nggak aku follow up rekruternya, nanya rekruternya gitu, kayak gitu. Lah ini aku ditolak nih. Nah ini ditolak, aku mau ngelakuin apa nih? Ini gara-gara aku lamar gimana sih? Gitu. Rata-rata tuh yang ditolak ini gimana sih? Kayak gitu. Ini contoh ya, evaluasi contoh. Ini contoh pertama tuh evaluasi kamu kayak begini. Atau kalau kamu mau ada evaluasi yang lebih beda lagi, misalkan kamu bikin evaluasinya langsung yang lebih simple. Misalkan dari katakanlah tadi ya, dari 1.000 lamaran, berapa yang berhenti, ya kan, langsung stop gitu, berapa yang masih gak ada kabar gitu, berapa yang lanjut gitu, boleh kayak gitu. Ini lebih simpel lagi. Kalau tadi kan ada respon sama enggak gitu. Karena tadi itu tuh kamu pengen nganggep bahwa diintip tuh artinya udah ada ketertarikan, tinggal kamu kejar lagi gitu. Atau langsung gini aja gitu, boleh gitu. Terus nanti bikin action plan gitu. Nanti yang nggak lolos ini mau kamu apain gitu. Ini mau diapain apain, ini diintip lagi datanya gitu. Boleh gitu. Atau misalkan aku seminggu udah ngirim 1.000 lamaran. 1.000 lamaran ini gimana gitu. Oh 1.000 lamaran itu ternyata yang 500 lewat email, yang 200 lewat LinkedIn, yang 200, yang berapa ya? 200 lagi lewat Jobstreet, yang 100 lewat website gitu. Yang paling atas yang lewat email, berapa yang berhenti, berapa yang nggak ada kabar, berapa yang lanjut gitu. Masing-masing digituin.
merah kuning hijau merah kuning hijau gitu. Kalau caranya semacam ini, kamu malah nanti akan menemukan bahwa oh ternyata misalkan dari 1.000 lamaran, misalkan dari 1.000 lamaran yang lanjut itu 200. Tapi 200 tadi itu 150 dari LinkedIn gitu kan. Kemudian yang 50 dari Jobstreet misalkan. Berarti caraku ngirim lamaran lewat email udah bagus nih, buktinya panggilannya banyak. Jadi itu kamu pertahankan, mulai dari jenis lokernya, tipe dokumennya, cara mengirim email, berarti udah bener kan? Tinggal lanjut gitu kan. Dua, oh lewat Jobstreet banyak nih gitu kan. Berarti cara aku milih loker di Jobstreet, datanya, infonya, ngisi kata-kata promosinya juga udah bener gitu kan. Itu tinggal ditingkatin aja biar panggilannya lebih banyak misal. Nah, tapi kan aku kan tadi kan aku pakai LinkedIn, Jobstreet, website, Glints misalkan ya gitu. Tapi dari website kok belum ada yang manggil, dari Glints kok belum ada yang manggil gitu. Apa yang salah gitu? Apa profilku kurang lengkap? Nah, habis itu diintip gitu. Jadi yang udah bener tinggal dilanjut, channel yang kurang optimal tinggal cari cara gitu. Nah, itu cara evaluasinya. Oke, gitu. Nah, untuk ngelakuin ini butuh konsistensi dulu. Nah, buat aku, kalau memang tadi ada faktor gender misalkan, oh untuk jurusan teknik memang lebih banyak yang cowok gini-gitu, itu memang benar. Tapi kamu coba evaluasi dengan cara ini dulu. Oke? Karena ini biar kamu nggak langsung ngambil konklusi bahwa ini gara-gara lokernya gini, gara-gara banyak yang nyari cowok dan lain-lain gitu. Coba dirubah gini dulu. Oke? Nanti akhirnya akan ketemu. Nah, kalau memang nanti akhirnya masih sama saja gitu, oke, hasilnya masih sama saja, tinggal ibaratnya kita pakai strategi selanjutnya. At least dengan kamu udah konsisten gini, ini kan udah mengurangi, menghilangkan atau meminimalisasi kemungkinan kamu nggak dipanggil karena kurang intens, karena kurang bener di pencocokan antara yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen gitu. At least kan ini kamu udah jalan dengan bener dulu gitu. Kan kalau kemungkinan ada A, B, C, D, F, G ada 10, kan ini kemungkinan gagal dari sini nggak udah kamu kurangi, dari sini kurangi, kurangi. Berarti kan nanti kan kecurigaan kamu mengerucut gitu. Nah, di antara kerucut ini apakah faktor gender tadi yang akhirnya jadi masalah atau faktor ketersediaan infonya mungkin yang lagi turun gitu atau yang lebih selektif atau yang lain-lain gitu ini dulu yang jadi fokus, oke? Nah, sebagai penutup untuk penjelasan yang ini adalah gitu, faktor tadi ya, jumlah lowongan pekerjaan kalau jurusanmu spesifik teknik kimia gitu, pasti akan lebih sempit gitu kan. Nah, nanti dicek lagi gitu, bahwa tadi di tahap satu, apakah yang kamu ingin itu hanya yang sesuai dengan jurusan, apa yang enggak gitu udah multi channel belum? Jangan-jangan kamu ngecek lokernya cuma di A, B, C enggak, atau A kamu cek tiap hari, B sama C seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak gitu, nggak berkala. Atau jangan-jangan kamu cuma sibuk untuk ngirim, tapi lupa branding gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas dulu ya, atau yang di sini dulu. Udah cukup jelas penjelasannya yang untuk ini dulu? Cukup jelas, Pak.